Tidak semua nama tempat lahir dari peristiwa besar, sebagian justru lahir dari hal sederhana, buah, alam, dan senyum manusia, seperti Buni Seori. Nama yang terdengar lembut, namun menyimpan jejak panjang hubungan antara manusia dan alam di tanah Sunda. Menurut penuturan sejarah lokal dan tradisi lisan masyarakat Sunda, wilayah Buni Suri pada masa lampau merupakan kawasan hutan dan lahan subur yang berada di jalur kehidupan masyarakat agraris. Daerah ini dikenal memiliki tanah yang gembur, sumber air alami, vegetasi hutan yang lebat. Kondisi seperti ini umum dijumpai di wilayah-wilayah yang dahulu berada dalam pengaruh budaya Kerajaan Galuh dan masyarakat Sunda kuno. Berdasarkan kajian toponimi Sunda, ilmu tentang asal-usul nama tempat, banyak nama wilayah di Tatar Sunda berasal dari unsur alam dan bahasa keseharian masyarakat. Kata buni merujuk pada buah buni, buah hutan kecil berwarna gelap yang dahulu tumbuh liar dan melimpah. Sementara kata seori dalam bahasa Sunda berarti tersenyum atau kegembiraan. Dalam cerita turun-temurun masyarakat, buah buni sering dikonsumsi oleh warga saat membuka lahan atau beristirahat di hutan. Rasanya yang segar dan manis menjadi penghibur di tengah kerja keras. Dari kebiasaan itulah muncul sebutan Buni Suri yang dimaknai sebagai buah buni yang menghadirkan senyum. Seiring waktu pengucapan itu menyatu dan dikenal sebagai Buni Seori. Dalam sejarah Sunda, penamaan tempat sering mencerminkan hubungan manusia dengan alam, aktivitas ekonomi masyarakat. Nilai kebersamaan dan kesederhanaan Buni Seori tidak lahir dari kisah perang atau istana, melainkan dari kehidupan rakyat biasa, para peladang, pencari hasil hutan, dan masyarakat yang hidup berdampingan dengan alam. Hal ini sejalan dengan karakter masyarakat Sunda tempo dulu yang menjunjung harmoni, atau yang dikenal dengan konsep silih asih, silih asa, silih asu. Seiring berjalannya waktu, wilayah Buni Suri mulai berkembang menjadi permukiman tetap. Hutan dibuka secara bertahap, lahan dijadikan sawah dan kebun, dan masyarakat mulai menetap dengan pola hidup gotong royong. Nama Buni Suri tetap dipertahankan sebagai identitas wilayah, menjadi pengingat bahwa desa ini lahir dari alam, kebersamaan, dan kesederhanaan. Hari ini Buni Suri mungkin telah berubah, namun namanya tetap hidup, menjadi jejak sejarah yang tidak tertulis di batu atau prasasti, melainkan di ingatan masyarakatnya. Karena tidak semua sejarah harus tertulis di kitab, sebagian cukup hidup dalam cerita yang terus diceritakan. Buni Suri mengajarkan kita satu hal, bahwa senyum, alam, dan kebersamaan pernah menjadi fondasi lahirnya sebuah tempat. Dan selama nama itu masih disebut, sejarahnya akan terus hidup. Follow, like, comment, dan share untuk kisah berikutnya.